Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas sesuatu untuk kalian yang tetap bekerja meskipun terkena tekanan mental yang terus menerus. Iya sih kan, soalnya kadang kita ketemu banyak orang, terus orang tuh kadang ada yang toksik, ada yang baik gitu kan. Terus itu soalnya kan berefek bagi otak. Misal kita terkena tekanan mental terus menerus kronis, itu otak tuh mengeluarkan kortisol, kayak hormon biar kita waspada gitu. Misalkan manusia dalam bahaya gitu, di hutan ada singa, itu kan secara alami mereka waspada, itu hormon kortisol. Terus itu juga berlaku kalau kita terkena bahaya kayak orang toksik gitu, kita ditekan-tekan, dibulu-bulu, itu kita tuh dalam situasi bahaya, jadi otak otomatis mengeluarkan kortisol untuk menanggapi situasi itu. Lah, kortisol yang berlebihan, yang kronis, yang terus menerus itu berbahaya bagi otak. Bahayanya di salah satu bahayanya di hipokampus atau pusat memori, itu kortisol yang itu soalnya pusat memori itu banyak banget reseptor kortisol. Nah, itu yang terus menerus itu bisa membuat penyusutan sama pembentukan sel baru di otak. Sama karena ini terlalu banyak kortisol, akhirnya protein pupuk alami otak BDNF itu bisa didapat dari olahraga. Jadi olahraga tuh bisa ini ngasih otak kita pupuk ya. Makanya itu kadang orang-orang stres itu dia nge-gym atau lari, nah itu biar protein lebih banyak, kandungan protein BDNF di otak ya, itu menurunkan stres juga, menurunkan kortisol. Nah itu makanya kenapa orang-orang yang stres itu lari, kalau enggak nge-gym gitu, itu baik, itu memupuk otak. Nah yang kedua itu di prefrontal cortex atau pengambilan keputusan. Nah kenapa kok kortisol berbahaya? Nah kortisol itu bisa menyebabkan penyusutan area abu-abu otak di mana kita itu mengambil keputusan. Efeknya kita sulit fokus. Kalau stres kronis terus menerus kita sulit fokus. Terus kita ya mengambil keputusan kurang maksimal gitu. Yang ketiga di tingkat seluler. Nah, jadi stres kronis itu memicu peradangan. Peradangan itu radikal bebas. Itu berpengaruh ke mielin atau selubung pelindung otak. Nah, itu akibatnya itu otak jadi lambat, memproses tuh lambat kayak kabel konslet gitu. Nah, jadi banyak banget ya itu kayak bahaya-bahayanya di otak kita. Tapi tenang, ini bisa sembuh. Kan beda stroke. Kalau stroke kan penyumbatan, tapi kalau stres kayak gini tuh bisa sembuh akibat neuroplastisis otak. Jadi otak tuh menyesuaikan gitu kalau lama kelamaan. Jadi kalau udah stres mending resign, terus kita pulihkan otak kita ke olahraga gitu. Kita harus menyayangi otak kita, soalnya itu kan banyak banget ya otak ini ya, pengaruh otak di tubuh banyak banget ya. Sama jaga makanan sih, makanan juga ngaruh banget di otak ya, itu saja. Nah kenapa saya buat video ini, soalnya saya pernah baca berita tentang anak yang di prank. Itu udah ada di YouTube beritanya, itu udah tahun yang gak lama. Jadi ada anak bayi terus dia pinter gitu, masih SD, terus waktu ulang tahun di prank, dia dituduh mencuri dompetnya, itu ditaruh tasnya, itu direncanain gurunya juga ikut sih, direncanain gurunya juga ikut dompet orang di ini ditaruh di tasnya. Terus siapa nih yang dompetnya hilang, siapa nih? Nah terus anaknya itu dituduh, padahal dia gak nyuri, tapi itu ngeprank, dituduh, disorak-sorakin sampai dipanggil gurunya soalnya juga ikut sama ide anak-anak itu. Nah anaknya tuh kan ya kayak gitu, dituduh disorakin satu, misalnya dia anak baik-baik gitu kan, dituduh disorakin satu sekolah, disorak-sorakin. Terus dia stres banget, dia udah stres banget gitu kan, nggak tahu ya, dia pingsan tuh nggak, pokoknya dia stres banget. Terus akhirnya pulang lebih awal. Lah dari situ dia tuh dari ngajinya lancar banget, tiba-tiba dia ngajinya kayak nggak bisa itu, kayak patah-patah nggak bisa. Itu efek stres, karena stres berlebih. Terus akhirnya dia dipanggil oleh Allah, dia meninggal dunia. Itu gara-gara nggak tahu ya, salah otak, itu gara-gara stres kronis. Jadi buat kalian yang bekerja masih
di bawah tekanan stres kronis terus menerus, mungkin buat kesehatan kalian sebaiknya diramai banyak orang sih. Aku kata saya juga latihan biar berani ya. Ini juga mungkin aku punya pengalaman juga di situ. Akhirnya ya resign. Pilihan terbaik adalah resign. Sayangi otak kalian, masih banyak pekerjaan. Soalnya orang tuh cocok-cocokan cuy. Misal dia orang toksik, kalian resign, siapa tahu ada orang toksik juga yang masuk. Nah itu cocok mereka. Toksik sama toksik itu cocok. Jadi jangan ragu untuk resign, biar posisi kalian digantiin sama orang yang cocok dengan orang itu yang sama-sama toksik. Ya pekerjaan banyak sih. Saya resign, alhamdulillah dapat pekerjaan lagi. Tapi ya saya dulu kalau ada apa-apa resign, insya Allah dapat pekerjaan lagi gitu. Sayangnya otak kalian. Terus ya olahraga bisa bantu turun stres, ya itu deh. Pokoknya jangan ragu. Orang tuh cocok-cocokan. Misal orang ini yang toksik gak cocok sama kalian nggak apa-apa, resign aja. Siapa tahu muncul lagi orang yang toksik juga, sama-sama toksik. Nah, biasanya orang sama-sama toksik itu cocok tuh karena mereka berantem. Seperti itu aja saja videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disclaimer, saya bukan seorang dokter, bukan ahli juga. Jadi kalau ada salahnya kalian bisa komen salahnya di mana. Kalau enggak kalian nyari tahu nih, oh bener nggak sih ini omongannya, cari tahu di Google banyak, AI juga banyak, cari tahu dulu apakah bener atau enggak gitu. Kalau ternyata salah, kalian bisa komen untuk ini ngasih tahu mana salahnya gitu. Nah seperti itu saja. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf, karena saya bukan ahli dan saya bukan dokter. Saya cuma pengen latihan ngomong biar berani sama biar lancar ngomong saya. Soalnya saya pengen jadi guru. Gak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.